Novel audio Pagoda Pancer yang ke-63. Bersama suara serak. Di puncak kuno, Mingwei Qingluo mengenakan jubah longgar. Setelah berjalan melewati lembah itu, kamu bisa mencapai makam Darreh. Di belakangnya ada 4 penjaga dari 2 pelayan Jihe dan Xiao Nunu, Banzi dan Hibiscus. Sebelum fajar, semua orang berangkat dari sungai Jihe. Junfus mengadakan pertemuan tingkat tinggi di Aula Huangquan, dengan bantuan Li Jian Wuchang dan Loyan Yujin, sementara Mingwei Qingluo, Xiao Nunu dan kelompoknya memasuki makam Darreh. Bisakah Xiao Wuhen melakukannya sendiri? Dia ingin orang itu yang dia hadapi adalah Mo Kun. Mingwei Qingluo berbalik dan menatap Banzi dan Hibiscus, yang juga mengenakan jubah longgar. Mu Jin berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir. Karena tuannya memilih untuk menghentikannya sendirian, itu menunjukkan bahwa dia percaya diri. Meskipun kedua pelayan itu mengikuti Xiao Nunu untuk waktu yang singkat, dan mereka tidak mengetahui kekuatan tempur Xiao Nunu yang sebenarnya, itu adalah Xuan Guili. Mereka berdua relatif yakin tentang Xiao Nunu sebagai yang terpilih. Keempat penjaga itu saling memandang, dan Kisha menindaklanjuti dan berkata, Tuan Qingluo, waktu kita sangat ketat, kita harus membuka makam Darreh sesegera mungkin. Mingwei Qingluo mengangguk dengan serius, oke. Ke makam Darreh. Di kota kuno yang sepi. Xiao Nunu, yang berubah menjadi Xiao Wuhen, menghadapi Mo Kun, Tuan Muda Istana Kemah Teihan, untuk pertama kalinya. Pernahkah Anda memikirkannya, Tuan Muda? Salah satu bagian dari rencana ini adalah membun nih Anda. Wow, angin es berwarna kabut menyebar di belakang Xiao Nunu. Para anggota Istana Kemah Teihan tercengang. Mata banyak tuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi dingin. Binatang buas yang berada di bawah semua orang memamerkan gigi mereka dan mengeluarkan raungan yang keras. Bun nih aku. Mo Kun pura-pura terkejut. Ya. Xiao Nunu memandang ke pihak lain dan menjawab dengan tenang, sejak Yang Mulia Ce mendapat serangan balik dari kekuatan Darreh yang layu, Tuan Istana Muda telah menjadi jenius paling menonjol di sekte dunia bawah. Jika dia bisa membunuhmu, Mo Tianzuo penguasa istana setara dengan kehilangan sejumlah besar dukungan tertinggi, dan kekuatan Istana Kemah Teihan juga akan sangat melemah satu tingkat. Hei, Mo Kun tersenyum, apakah hanya kamu? Xiao Nunu mengangkat matanya, dan tatapan dingin dan mendominasi muncul dari sudut matanya. Hanya aku. Nunu mengayunkan jari pedangnya dengan tangan kirinya, mengeluarkan nafas. Pedang panjang yang megah dengan keanggunan yang tak tertandingi tiba-tiba terlempar. Pedang panjang itu berputar 3 kali di udara, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Ujung pedang menghantam tanah, energi pedang menyebar ke seluruh tanah, dan gelombang pedang yang kuat meleduk di tanah, melemparkan puing-puing liar. Apakah ini? Semua penguasa di Istana Kemah Teihan khawatir. Mata Mo Kun juga menjadi gelap. Bagian utama pedang itu berwarna biru laut, dan bilah di kedua sisinya berwarna perak. Badan pedangnya terjalin dengan garis-garis iblis yang kacau balau. Itu jelas merupakan pedang kebenaran, tetapi memancarkan niat yang dingin dan kejam. Mo Kun tidak terlalu peduli dan segera memberikan perintah serangan pada Xiao Nunu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sekelompok master gerbang Kemah Teihan bergegas menyerang binatang perang darat yang ganias. Di saat yang sama, Xiao Nunu mengarahkan pedangnya ke atas. Pemakaman langit. Angkat pedangmu. Kiang. Pedang pemakaman langit tiba-tiba terbang keluar dari tanah, berubah menjadi seberkas cahaya dan meluncur ke langit. Xiao Nunu melompat dan terbang lebih dari 100 meter ke udara. Dengan energi pedang menyebar ke seluruh dunia, Xiao Nunu mengangkat tangannya untuk memegang pedang, dan ribuan energi pedang yang indah bergerak di sekelilingnya. 7 gaya pemakaman langit, Nirwana. Kiang. Kemudian, sebuah pedang jatuh, dan energi pedang agung yang berdarah menebas orang-orang di Aula Kemah Teihan di bawah. Sebelum semua orang di Aula Kemah Teihan dapat bereaksi, energi pedang telah jatuh ke kerumunan. Terdengar suara keras, energi pedang menyebar, dan kata besar pemusnahan tiba-tiba muncul di depan semua orang di Aula Kemah Teihan. Energi pedang yang diperluas secara langsung menelan lebih dari selusin master di Istana Kemah Teihan. Darreh beterbangan kemana-mana, anggota badan beterbangan kemana-mana, dan dengan teriakan singkat dan cepat, bahkan binatang perang darat pun terbunyi seketika. Tuan Muda Istana Kemah Teihan segera melintas ke belakang dan melihat ke semua pria di depan yang langsung terbunyi, dengan keterkejutan yang mendalam di wajahnya.
Energi pedang yang sangat kuat. Sungguh jurus pedang yang mudah pateh. Mo Kun menatap Xiao Nunu dengan dingin, siapa kamu? Meskipun teknik pedang pemakaman langit dari Aula Nirvana Sekte Piao Miao terkenal di tanah air timur, sejak Ying Wuya dikalahkan oleh Feng Jinxiu 9 tahun lalu, pemakaman langit teknik pedang dirilis ulang setelah 9 tahun. Meskipun Mo Kun adalah tuan muda istana Kemah Teihan, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan gerakan pedang yang begitu indah. Xiao Nunu memegang pedangnya dan mendarat di tanah, "Bunyi bangsamu." Dentang. Pedang pemakaman langit mengeluarkan raungan pedang yang kuat. Darah memenuhi area di sekitar Xiao Nunu, dan bau darah para tuan istana Kemah Teihan itu kuat. Mata Mo Kun tiba-tiba menjadi sangat tajam. Bisakah kamu melakukannya? Meskipun pedang Xiao Nunu sangat kuat, bagaimanapun juga, dia hanya berada di alam raja tingkat ketiga King Realm. 4 kesenjangan dalam dunia ada di sini, apa yang bisa digunakan pihak lain untuk mengisinya? Wow! Tiba-tiba, tangan kiri dan kanan Mo Kun tersulut api biru, dan api itu menyelimutinya dan segera berubah menjadi sepasang pelindung lengan yang berkilauan. Kiang! Kiang! Sepasang pisau lengan yang sangat tajam muncul dari dalam pelindung lengan. Pisau lengannya panjangnya sekitar setengah meter, dengan api biru menutupinya, indah dan berbahaya. Aku akan menggali hatimu dengan sepasang pisau lengan neraka ini. Oh! Setelah mengatakan itu, Mo Kun bergerak, meninggalkan bayangan di tempatnya, dan langsung muncul di hadapannya Xiao Nunu. Pedang lengan neraka yang dikenakan di tangan kanannya menusuk ke arah dada Xiao Nunu, bergerak sangat cepat sehingga mengejutkan. Fiuh! Bilahnya menyerang, mata Xiao Nunu bersinar, dan pedang pemakaman langit mencegat serangan lawan. Ding! Senjata tajam itu bentrok, api dan hujan beterbangan. Pisau lengan di tangan kanannya tertancap di badan pedang, dan kemudian pisau lengan penjara di tangan kirinya ditebas ke arah leher Xiao Nunu. Kemah Teihan! Teriak Mo Kun. Xiao Nunu mengangkat kepalanya dan bersandar ke belakang, dan pisau lengan tajam itu hampir melewati ujung hidungnya. Mo Kun mengubah serangannya, mengulurkan tangannya, dan memukul Xiao Nunu satu demi satu, bayangan pisau itu seperti petir. Keterampilan badan Xiao Nunu fleksibel dan mantap dalam gerakannya, pedang pemakaman langit terus berayun untuk menghadapi dampak dari pedang lengan neraka. Ding, ding, ding. Pedang itu bertabrakan, dan energi meleduk. Mo Kun menyerang dengan cepat, tapi pertahanan Xiao Nunu bahkan lebih baik. Cahaya pedang yang terus-menerus berubah menjadi hantu di bawah perlawanan pedang pemakaman langit. Neraka, pembunihan bayangan berputar. Mo Kun meluncurkan gerakan pembunihannya, dan dia melompat, badannya berputar dengan cepat seperti gasing. Pedang lengan neraka di kedua sisinya seperti bilah hantu yang berputar, terus-menerus menebas. Xiao Nunu pedang pemakaman Tian meluncurkan serangan dengan kecepatan yang sama, melambaikan pergelangan tangannya dengan frekuensi tinggi, dan pedang serta pisaunya meledukkan ribuan bayangan. Apakah mantan bawahan Guizun mempelajari keterampilan ini setelah bersembunyi selama lebih dari 10 tahun? Mo Kun mengejek, dan energi yang lebih kuat meleduk, dan dia menebas dengan pedang yang sangat ganias. Xiao Nunu bergerak dan mundur. Detik berikutnya, kekuatan pisau lengan Mo Kun jatuh ke tanah. Altar di bawah mereka berdua langsung terbelah, dan sejumlah besar kerikil beterbangan. Kemudian, sinar kegelapan meluap dari mata Xiao Nunu. Semburan cahaya merah dan energi darah yang kaya meleduk, dan bersamaan dengan formasi di bawahnya yang terbuka, aura terlarang melonjak ke depan. Jurus yang digunakan oleh Xiao Nunu tepatnya. Tebasan perbaikan darah. Energi darah yang agung mengejutkan segala arah, dan kerikil di depannya meleduk. Mo Kun, tuan muda istana Kemah Teihan, dipenuhi dengan niat membunuh. Lampu merah menyala di mata Xiao Nunu, dan aura terlarang menyebar dengan bebas. Pembudidaya darah memotong dengan satu pedang. Gerakan membunuh diluncurkan, seni bela diri tabu sekte Piao Miao meletus dengan niat membunuh yang kuat. Bersamaan dengan altar, cahaya pedang berdarah keluar seperti air terjun. Di mana-mana di sepanjang jalan, batu-batu besar dan kecil beterbangan seperti kawanan belalang. Hei! Mo Kun menyeringai, dengan sedikit rasa jijai di matanya. Lalu, sebuah bayangan tertinggal di tempat. Kekuatan tebasan Suesiu langsung menembus bayangan dan membombardir patung batu kuno di belakangnya. Dengan suara yang keras, patung batu itu langsung terpotong oleh kekuatan Xiao Nunu.
Jejak keterkejutan muncul dari mata Xiao Nunu. Kecepatan yang luar biasa. Kecepatan gerakan Mo Kun melampaui dugaannya. Fiuh. Tiba-tiba, udara di belakang Xiao Nunu bergetar, dan bersamaan dengan bayangannya, Mo Kun muncul di belakang Xiao Nunu seperti hantu. Pisau lengan penjara Ganias yang diayunkan dengan api biru menusuk kepala Xiao Nunu seperti pedang petir. Sudah berakhir. Kecepatan serangan Mo Kun juga sama mencengangkannya. Xiao Nunu bahkan tidak punya waktu untuk berbalik, tapi di detik berikutnya, Xiao Nunu melambaikan backhand-nya dan memblokir serangan lawan dengan Sky Burial Sword di punggungnya. Pedang lengan neraka menghantam ujung pedang, dan cahaya terang tiba-tiba meleduk. Hah! Mo Kun terkejut. Sudut mulut Xiao Nunu sedikit terangkat. Ini belum berakhir. Aku bilang sudah berakhir, lalu selesai. Setelah itu, Mo Kun menghilang begitu saja, dan di detik berikutnya, lebih banyak lagi yang terjadi. Pembunihan hantu neraka. Ups! Pedang cahaya biru sepanjang 7 atau 8 meter menghantam Xiao Nunu dari sudut yang rumit. Xiao Nunu mengayunkan pedang panjangnya, dan energi pedang berdarah bertemu dengan pedang cahaya biru. Gelombang kekuatan yang kuat menyebar, dan sebelum kekuatan yang tersisa menghilang, pedang cahaya lain muncul di sisi lain Xiao Nunu. Xiao Nunu mengayunkan pedangnya untuk melawan lagi. Kemudian, yang ketiga, keempat, kelima. Rangkaian bilah cahaya biru meluncur menuju Xiao Nunu dari sudut yang berbeda. Lampu hantu saling terkait, bilah bayangan tumpang tindih, dan sebuah warna biru bilah cahaya terjalin bersilangan, seperti jaring cahaya 3 dimensi, menutupi Xiao Nunu. Jika itu adalah orang lain yang levelnya sama, mereka pasti sudah mati berkali-kali, tapi Xiao Nunu sama sekali tidak bingung. Tidak peduli dari sudut mana Mo Kun melancarkan serangannya, sulit untuk melewati pedang di tangan Xiao Nunu. Pada saat yang sama, Mingwei King Luo, 4 penjaga sungai Jihe, setengah hari kemudian, Hibiscus dan rombongannya tiba di makam Darreh. Ini adalah istana makam kuno. Berbagai bangunan kuno menghadirkan gambaran yang aneh. Setiap orang berjalan di jalan batu yang terpencil. Setiap sekitar 20 meter di kedua sisi, ada patung batu roh jahat. Patung-patung batu itu sangat ganias, masing-masing tingginya lebih dari 10 meter. Tidak peduli ekspresi atau bentuknya, tidak ada pengulangan di antara patung batu hantu jahat. Beberapa membawa pedang berkepala hantu di tangan mereka, beberapa memegang kepala binatang buas, dan yang lain lagi membawa im di bahu mereka. Ditambah dengan langit yang gelap, semua orang benar-benar merasa seperti mereka telah memasuki dunia bawah. Ketika semua orang tiba di area tengah istana makam, sebuah patung batu yang sangat spektakuler terlihat oleh semua orang. Bentuk patung batu ini berbadan binatang dan berkepala roh jahat dan ada 4 kepala. 4 kepala, masing-masing menghadap satu arah. Tinggi patung batu tersebut lebih dari 100 meter, namun ini hanya ketinggian yang terlihat dari luar saja, karena separuh badannya masih terkubur di bawah tanah. Salah satu cakar depan patung batu itu terentang ke depan, dan keempat cakar tajamnya dimiringkan ke bawah, kira-kira setinggi orang normal di atas tanah. Di tengah cakarnya terdapat pola formasi yang misterius dan kuno. Ini makam Darreh. Mingwei King Luo berhenti dan menatap patung batu megah di depannya. Ekspresi kesungguhan muncul di wajah keempat penjaga. Untuk setengah kertas, ekspresi Hibiscus dan Hibiscus juga berbeda. Nenek moyang dari sekte Huang Kuan yang mempraktikkan cara hantu, semuanya ada di dalam. Nada suara Mingwei King Luo serius, dan ekspresinya bahkan lebih serius. Mei Li, salah satu dari 4 penjaga, berkata, "Tuan King Luo, percayalah pada dirimu sendiri, kamu bisa melakukannya." "Ya, Tuan King Luo, kamu adalah putri Raja Hantu, kamu pasti akan membuka makam Darreh Kishaye." Lalu dia berkata, "Hah." Mingwei King Luo menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan hatinya. Kemudian, Mingwei King Luo berjalan menuju patung batu besar di depannya. Dia berada di bawah cakar patung itu. Formasi di Yan Tiung cakar digunakan untuk membuka makam Darreh. Namun tidak mudah untuk mengaktifkan formasi ini. Sekalipun makam Darreh dihidupkan, orang mati di dalamnya mungkin tidak merespons. Namun untuk melindungi status silsilah Raja Hantu, Mingwei King Luo tidak punya pilihan. "Ayolah, Mingwei King Luo. Untuk kakak Wang, untuk kakak Loyan," katanya pada dirinya sendiri. Segera,
Mingwei Qingluo menutup matanya, dan setelah sekitar 3 detik, dia tiba-tiba membuka matanya. Wow! Aliran udara yang kuat keluar dari badannya, dan aliran energi spiritual yang stabil seperti spiral yang menari di sekelilingnya. Satin, sangat cantik. Di bawah tatapan serius beberapa orang, sosok Mingwei Qingluo berkembang pesat. Dalam sekejap mata, dia berubah dari seorang anak berusia 5 atau 6 tahun menjadi seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun. Cahaya biru yang indah menyebar, dan badan Mingwei Qingluo ramping, kakinya ramping, dan proporsi fitur wajahnya menjadi lebih halus. Mingwei Qingluo, yang menggunakan seni suci transformasi, langsung memperoleh energi yang sangat besar. Dia mengulurkan tangannya untuk bersandar pada cakar besar di depannya. Bas! Wow! Energi spiritual dituangkan ke dalam cakar tajam patung batu tersebut. Di dalam cakar tersebut, lingkaran sihir kuno di Yantium cakar tersebut tiba-tiba menyala. Arai diaktifkan satu demi satu, dan nomor rune dibangunkan satu demi satu. Saat aliran udara yang kacau menyapu, Arai mulai melepaskan cahaya cemerlang. Berdengung, lingkaran sihir di tengah cakar patung batu itu bersinar terang, dan Mingwei Qingluo berdiri di bawah, seolah berbicara dengan jiwa kuno. Saya, Putri Raja Hantu, Mingwei Qingluo, meminta agar makam Darreh dibuka. Wajah kecil dan indah Mingwei Qingluo penuh dengan kesungguhan di dalam makam Darreh beroperasi. Di bawah tatapan serius sekelompok orang di belakangnya, jejak cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari cakar patung batu. Jejak cahaya yang indah memanjang di sepanjang lengan patung batu ke arah belakang. Pemandangan di depan saya berdampak besar pada saraf penglihatan. Perbedaan fisik antara Mingwei Qingluo dan patung batu membentuk kontras yang tajam. Ada perselisihan sipil di Sekte Huangquan, dan silsilah Guizun sedang menghadapi krisis besar. Tolong bantu saya, para leluhur. Berteriak dengan keras. Pada saat yang sama, lebih banyak kekuatan yang meleduk. Bas! Semakin banyak pola cahaya yang diaktifkan di permukaan patung batu itu. Hanya dalam sekejap mata, lebih dari separuh patung batu besar itu menyala. Berdengung. Di atas makam Darreh, situasinya berubah, dan patung batu besar terus menyala dengan tanda kuno yang jelas. Mingwei Qingluo berdiri di bawah cakar tajam patung batu, dengan sejumlah besar energi yang mendukung pengoperasian formasi. Aliran udara yang kacau melonjak, dan cahaya cemerlang muncul di antara telapak tangan Mingwei Qingluo dan cakar patung batu itu. Saya pasti akan membuka makam Darreh, saya pasti akan. Mingwei Qingluo mengertakkan giginya, dan kekuatan di badannya dilepaskan seperti banjir. Wow! Lingkaran sihir yang megah berputar di depannya, dan ribuan jejak cahaya spiritual menutupi sebagian besar patung batu itu. Setelah itu, tanda cahaya itu seperti tentakel berenang, terus ke atas, dan bergegas menuju 4 kepala hantu jahat dari patung batu itu. Keempat penjaga itu sangat gugup. Selama setengah hari, Hibiscus dan Hibiscus memandang dengan sungguh-sungguh sosok langsing Mingwei Qingluo. Tiba-tiba, bumi berguncang. Raungan yang memancarkan kekuatan mengerikan datang dari belakang pada saat ini. Semua orang terkejut. Mereka melihat suara hembusan angin datang dari belakang, dan beberapa prajurit darat yang ganias itu melompat ke atas gedung tinggi, dan bersamaan dengan itu, ada lebih dari selusin sosok tak menyenangkan. Maaf semuanya, karena mengganggu jadwal sibuk kalian. Suara bercanda datang dari atas pilar batu berbentuk trapesium. Qixia mengerutkan kening dan berkata, Zhou Ce. Zhou Ce, murid langsung Heliancheng, pemimpin segmen, juga merupakan kakak laki-laki dari Pei Mo yang digulingkan. Apa menurutmu tindakanmu begitu tersembunyi? Saat kamu meninggalkan Jihe, kami sudah memahami gerakanmu. Kami sudah lama menunggu di sini, hahaha. Zhou Ce tersenyum tipis di wajahnya. Tapi senyuman ini adalah senjata tersembunyi. Kamu telah memecat kakak muda Pei Mo. Wajah keempat penjaga berubah lagi dan lagi. Evil Ji dengan tegas memarahi, Zhou Ce, kamu benar-benar berani. Apakah kamu tidak tahu di mana tempat ini? Tentu saja aku tahu tentang makam Darreh. Nenek moyang dari silsilah Raja Hantu juga ada di makam Darreh. Jika kamu berani tidak menghormati kami, kamu akan dihancurkan. Hahaha. Zhou Ce tertawa liar. Makam Darreh belum dibuka. Kamu ingin menakutiku dengan leluhurmu. Sepertinya kamu terlalu panik sekarang.
Keempat penjaga tidak tahu bagaimana harus merespons. Keempatnya melihat ke samping di belakang mereka, dan Mingwei Qingluo masih mengoperasikan sihirnya. Lingkaran yang menghubungkan makam Darreh. Jika makam Darreh tidak dibuka, apapun yang terjadi di luar, orang Mahtei di dalam pada dasarnya tidak akan bereaksi. Zhou Ce melanjutkan, saya menyarankan Anda untuk menyerah. Silsilah Guizun saat ini terlalu lemah. Bahkan jika Jun Fus diizinkan mengambil alih kekuasaan, dia tidak akan bisa mempertahankannya lama-lama. Ingin memberontak secara terbuka. Hehe, Zhou Ce tersenyum galak, jika kamu menjawab ya, maka. Benar. Keempat penjaga itu segera mengeluarkan senjatanya. Lindungi Tuan Qingluo. Tanpa ragu sedikit pun, kerumunan di kedua sisi dengan cepat menjadi kelompok pertempuran. Selama setengah hari, Hibiscus dan dua lainnya berdiri di samping Mingwei Qingluo. Mendengarkan pertukaran senjata sengit di belakang mereka, mentalitas Mingwei Qingluo sedikit terpengaruh. Tidak, kamu tidak bisa melepaskannya. Mingwei Qingluo menggigit bibirnya erat-erat, seni suci transformasi beroperasi secara ekstrim, dan aliran energi spiritual yang stabil seperti air sungai, mengalir ke dalam formasi di depan. Binatang di depan badan dan patung batu besar berkepala 4 roh jahat menjadi mempesona. Jejak cahaya menyerbu ke arah keempat kepalanya dan terfokus pada mata mereka. Fluktuasi energi aneh terpancar dari 4 kepala patung batu itu, dan 8 mata di atasnya menyala satu demi satu. Awan gelap di langit semakin intensif dan melonjak, dan bumi berguncang pelan. Melihat perubahan pada patung batu besar itu, wajah Zhou Ce menunjukkan sedikit kewaspadaan. Aku agak meremehkanmu. Setelah mengatakan itu, Zhou Ce bersiul dan melompat ke depan. Raungan binatang yang mendominasi dan ganias menyebar, dan seekor binatang perang yang panjangnya 7 atau 8 meter terlihat melompat. Binatang perang ini terlihat seperti serigala, namun tulingnya justru tumbuh keluar, membuatnya terlihat seperti mengenakan pelindung tuling hewan. Zhou Ce mendarat dengan kuat di punggung binatang perang itu dan menyerang ke depan tanpa terhentikan. Selama bergerak, Zhou Ce meraih jari-jarinya keluar, dan tombak yang berat tiba-tiba muncul di tangannya. Panjang total tombak itu lebih dari 3 meter, dan strukturnya yang indah menambah keagungan Zhou Ce. Blokir dia, kata Evil Ji. Aku akan melakukannya. Qixia mengayunkan palu godam, melompat setinggi lebih dari 10 meter, dan menghantam Zhou Ce secara langsung dengan kekuatan yang luar biasa. Violent Hammer. Wow, teriak Qixia, dan palu godam itu langsung terbakar dengan api yang membara. Hei! Zhou Ce memasang ekspresi jijai di wajahnya, dan tombak di tangannya bersinar dengan warna perak cerah. Segera, tombak itu ditusukkan, seperti naga perak yang muncul dari jurang. Menembus langit. Dalam pertarungan 1 lawan 1, di jalan sempit, hanya yang pemberani yang akan menang. Palu godam itu terbang melintasi langit seperti meteorit, dan tombaknya mengaum seperti naga perak. Kedua kekuatan itu bertabrakan di udara, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Tabrakan besar itu menyebabkan ruangan bergetar. Dampaknya yang melingkar seperti badai yang meleduk. Telapak tangan Qixia pecah, dan aliran darah keluar. Palu godam di tangannya juga terbang puluhan meter jauhnya, menghancurkan lubang yang dalam. Qixia jatuh ke tanah karena malu, darah melonjak di badannya, dan genangan darah keluar dari mulutnya. Sampah yang kebal. Zhou Ce mengejek tanpa ampun, tapi dia tidak segera mengakhiri hidup Qixia. Sudah mencapai level ini, dan Zhou Ce tidak berpura-pura lagi. Inti dari menjadi seorang murid diketahui semua orang di jalan. Semua orang tahu bagaimana situasi Sekte Huangquan saat ini. Awalnya, Seng Men tidak bertindak begitu cepat, tetapi setelah Pei Mo digulingkan, kedua belah pihak hampir berselisih. Seng Men tidak akan pernah membiarkan Mingwei Qingluo membuka makam Darreh. Meski peluang lawan untuk berhasil membuka makam Darreh tidak tinggi. Nona kedua, berhentilah berjuang. Era silsilah Raja Hantu telah berlalu. Mulai sekarang, kamu sebaiknya mengikutiku. Aku akan tetap melindungi kekayaan dan kemuliaanmu. Hahaha, kata Zhou Ce sambil menggunakan kata-kata yang merangsang Mingwei Qingluo. Dia mendorong binatang perang itu untuk menyerang. Mu Jinliu mengerutkan kening, dia berbalik ke samping dan berkata pada setengah kertas, awasi dia. Pedang kegelapan, fajar binatang hitam. Hibiscus melakukan gerakan membunyi, dan binatang hitam tiba-tiba keluar. Aum!
Itu seperti guntur hitam yang membelah hari, bergegas menuju Zhou Ce. Pedang kegelapan fajar binatang gelap. Aum, Mujin melepaskan gerakan pembunihannya untuk mencegat si jenius Zhou Ce. Binatang hitam itu melancarkan serangan yang menakutkan dan menerkam lawan. Hei! Zhou Ce masih memasang ekspresi jijai di wajahnya. Tiba-tiba, binatang darat di bawahnya membuka mulutnya dan mengeluarkan bola gelombang cahaya putih. Gelombang cahaya putih bertabrakan dengan kepala yang hitam pekat, dan gelombang energi yang kacau tiba-tiba menyapu ke segala arah, dan di antara keduanya, terjadi hiruk-pikuk seperti gelombang yang bergejolak. Mujin mundur sedikit, dan binatang di bawah Zhou Ce juga meraih tanah dengan keempat cakarnya. Melihat wanita muda dengan aura dingin di depannya, Zhou Ce berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatanmu tidak buruk. Apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk membelot ke Sengmen kami? Ketika Sengmen kami mengambil alih Sekte Huangquan, kamu pasti akan memiliki bagian dari pujian. Zhou Ce tahu betul bahwa meskipun garis keturunan Guizun ditangani, masih ada Jihe, Bingge, dan Istana Kematian yang harus ditangani nanti. Jika dia bisa memenangkan hati Hibiscus, itu akan sangat membantu. Tapi Hibiscus tidak hanya bergeming, tapi bahkan mengejeknya. Apakah kamu layak? Hei, aku akan membiarkanmu melihat apakah aku layak. Zhou Ce mengangkat tangannya dan menepuk binatang itu di bawahnya. Dengan teriakan aum, binatang perang itu berlari keluar lagi, dan tombak di tangannya mengeluarkan hujan lebat bunga pir. Ribuan tenda terbang mengagetkan jiwa naga. Desir, desir, desir. Sinar tombak berubah menjadi bayangan naga perak saat bergerak, masing-masing sangat ganias dan mendominasi. Tidak ada rasa takut di wajah Hibiscus, dan dia mengayunkan pedang panjang dengan pergelangan tangannya yang cerah. Energi pedang melonjak seperti sayap gelap yang meleduk. Gelombang hitam menutup gerbang. Roda pedang yang kuat terbuka di depan Hibiscus. Roda pedang itu seperti batu kilangan hitam yang berputar, dan setiap inci memancarkan atribut gelap yang kuat. Gemuruh. Serangkaian lampu senjata seperti naga perak menghantam batu giling hitam, dan energinya meleduk dan akibatnya meleduk. Zhou Ce mendengus dingin, dan monster perang itu melompat, menggambar busur indah di udara. Bersamaan dengan lawan yang melancarkan serangan yang lebih kuat, tombak di tangannya seperti petir yang menembus masa-masa sulit, langsung menuju ke arah Hibiscus. Ini yang kamu minta. Tombak yang mengandung kekuatan mengerikan menghantam batu kilangan hitam di depan Hibiscus secara langsung. Kekuatan tembus yang mengerikan itu langsung menghancurkan pertahanan energi pedang. Kiang. Tombaknya terus jatuh ke depan, dan kilatan cahaya melintas di mata Hibiscus. Dia dengan cepat menggerakkan pedangnya ke depan untuk memblokir serangan putaran kedua lawan. Cang! Ujung tombaknya mengenai bagian tengah badan pedang. Saat energi pedang itu hancur, cahaya tombak berbentuk salib dengan cepat terbuka. Mujin segera mundur 7 atau 8 meter, wajah cantiknya tiba-tiba menjadi sedikit pucat, dan ada beberapa helai darah yang menetes dari telapak tangan yang memegang pedang. Kamu tidak bisa menghentikanku. Zhou Ce menunjukkan senyuman yang kejam, lalu dia menatap Mingwei Qingluo. Bahkan dengan kemampuanmu, kamu tidak dapat membuka makam darah. Ekspresi Mingwei Qingluo berubah setelah mendengar ejekan Zhou Ce dari belakang. Zhou Ce terus berkata dengan sinis, untuk membuka makam darah, kamu membutuhkan energi yang sangat besar. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki kemampuan untuk membukanya? Mentalitas Mingwei Qingluo agak berubah. Dia mengertakkan gigi dan melihat patung batu besar di depannya. Saat ini, 8 mata di kepala patung batu itu menyala seperti api satu demi satu. Namun, jika Anda ingin memicu lingkaran terlarang sepenuhnya, Anda tetap harus mengambil langkah terakhir. Tidak banyak kekuatan yang tersisa di badan Mingwei Qingluo, dan dia merasa energi spiritualnya terkuras dengan cepat. Apa yang harus saya lakukan? Mingwei Qingluo menjadi kurang bertekad dan semakin curiga pada dirinya sendiri. Kekuatanku hampir habis. Aku tidak bisa membuka makam darah. Aku tidak bisa membuka makam darah. Mingwei Qingluo telah hidup di bawah perlindungan Jun Fus dan Loyan Yujin sejak dia masih kecil. Tidak peduli apa yang terjadi, merekalah yang berdiri di depan Mingwei Qingluo. Sekarang, Jun Fus tidak ada di sini, dan Loyan Yujin juga tidak ada di sini. Kekuatan yang disampaikan oleh Mingwei Qingluo tidak dapat dilanjutkan, dan cahaya yang dipancarkan oleh patung batu besar di depannya menjadi jauh lebih kacau.
Mu Jin melihat perubahan pada Mingwei King Luo, dan dia dengan cepat mengingatkan, jangan dengarkan dia, kamu harus menguatkan hatimu. Mingwei King Luo mengertakkan giginya dan menggunakan seni transformasi suci untuk melepaskan sedikit kekuatan spiritual di badannya lagi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Zhou Ce meleduk dengan arogansi yang lebih kuat, kamu sudah selesai, nak. Raung. Binatang perang darat di bawahnya mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Zhou Ce menembakkan tombaknya seperti naga, dan aliran udara melonjak dan keluar, seperti banjir. Mingwei King Luo panik dan mengalami dilema. Tapi ketika serangan Zhou Ce berjarak kurang dari 3 meter dari Mingwei King Luo, Mu Jin bergegas maju secepat mungkin. Tangan gioknya yang putih dan ramping menggenggam erat bilah senjata tajam itu. Bilah pistol menembus telapak tangan hibiskus, dan aliran darah merah keluar. Meskipun serangan Zhou Ce sangat dahsyat, tombaknya masih berhenti kurang dari 2 meter di belakang Mingwei King Luo. Kamu. Mingwei King Luo terkejut. Dia tidak menyangka hibiskus akan membela diri seperti ini. Tet-tat-tat. Tetesan darah tumpah di antara jari-jari hibiskus, dan dia berkata, aku tidak ingin merusak misi yang diberikan oleh tuannya, jadi tolong cepat. Hati Mingwei King Luo sedikit tersentuh, dan segera dia gertakkan gigimu dan terus berikan energi psikis. Pada saat yang sama, Xiao Nunu berhadapan dengan Mo Kun, tuan muda istana Kemah Teihan. Pedang lengan neraka dan pedang pemakaman langit terus-menerus bertarung satu sama lain, dan mereka bertarung dengan sengit, tidak ada pihak yang menyerah. Hei, apa menurutmu bocah nakal Mingwei King Luo bisa membuka makam darah? Mo Kun menyerang sambil mengejeknya dengan kata-kata. Kenapa tidak? Xiao Nunu bertanya. Mo Kun mensibir, kecuali istana Kemah Teihanku, orang-orang dari Sengmen telah memasuki makam darah. Mereka menyergap di sana lebih awal dari kita. Ada sedikit keterkejutan di mata Xiao Nunu. Masalah kecil. Masalah kecil. Ya, pedang pemakaman langit di tangan Xiao Nunu bertabrakan dengan pedang lengan neraka lawan. Terdengar suara, ledukan, dan gelombang udara yang kacau menyebar secara alami memikirkan semua yang dapat kita pikirkan. Mata Mo Kun menjadi gelap. Bagaimana mungkin Mingwei King Luo dan keempat pecundang itu bisa melawan orang-orang dari Sengmen jika mereka berpura-pura tenang? Fiuh, kata Mo Kun sambil melangkah ke depan Xiao Nunu. Apakah kamu yakin itu hanya mereka? Xiao Nunu melangkah maju dengan pedangnya, dan kedua senjata tajam itu berbenturan, menciptakan percikan api dan percikan api yang dahsyat. Dan kedua pelayanmu, itu saja. Pedang lengan dan pedang pemakaman langit terjalin menjadi sebuah salib, dan tanah di antara keduanya dengan cepat retak. Sudut mulut Xiao Nunu membentuk lengkungan lucu, kamu salah, ada orang lain di tim. Kemudian, Xiao Nunu melontarkan sebuah nama. Saat dia mendengar nama itu, murid-murid Mo Kun gemetar. Di luar makam darah, Mingwei King Luo menggunakan energi spiritual terakhirnya untuk mengaktifkan formasi dengan seluruh kekuatannya. Keempat kepala patung batu semuanya memancarkan fluktuasi kekuatan yang kuat, tetapi pada saat ini, kekuatan terakhir di badan Mingwei King Luo telah habis, dan lingkaran sihir yang telah mencapai puncaknya mulai menurun. Apakah masih gagal? Mingwei King Luo sedikit enggan. Zhou Ce, yang berada di belakang, tertawa bangga, hahaha, sudah kubilang kamu tidak bisa melakukannya, nona muda kedua. Zhou Ce mengucapkan setiap kata dengan kata-kata yang menyayat hati. Mingwei King Luo menyaksikan tanpa daya saat jejak cahaya yang menutupi patung batu besar itu menghilang, dan hatinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Namun, pada saat ini, kekuatan yang sangat murni tiba-tiba memasuki badan Mingwei King Luo. Tinggal satu langkah lagi, jangan menyerah. Hati Mingwei King Luo tersentak saat suara familiar terdengar di telinganya. Suara ini adalah saudari Loyan. Murid Mingwei King Luo menyusut. Itu adalah suara Loyan Yujin. Tidak mungkin salah. Tapi bukankah dia mengadakan simposium di Aula Huangquan? Jika Loyan Yujin ada di sini, lalu siapa orang di Aula Huangquan itu? Saudari Loyan. Mingwei King Luo terkejut saat dia mendengar suara familiar datang dari belakangnya. Dia melihat ke belakang tanpa sadar dan melihat Banzi memegang punggung Mingwei King Luo dengan satu tangan, dan aliran energi spiritual murni mengalir ke badan Mingwei King Luo di sepanjang telapak tangan Banzi. Dia adalah pelayan Xiao Wuhen. Mingwei King Luo bahkan lebih terkejut lagi. Tapi suara yang datang dari pihak lain jelas-jelas suara Luo Yan Yujin.
Apa yang sedang terjadi? Tidak diragukan lagi, ini aku. Kemudian, tangan kiri pihak lain meraih pipinya, dan dengan lembut merobeknya. Hanya sepotong adonan yang terkoyak dari wajah, setengah kertas, dan kemudian mata Ming Wei King Luo mulai terlihat. Adalah wajah yang hidup berdampingan dengan keagungan dan keindahan. Matanya sedikit terangkat, dan fitur wajahnya sangat indah. Ming Wei King Luo sangat gembira. Ini benar-benar brokat giok loyan. Zhou Ce di sisi lain juga terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Bagaimana ini mungkin? Loyan Yujin ada di sini, lalu siapa yang akan hadir pada simposium di Aula Huangquan? Sebelum Zhou Ce sempat bereaksi, Loyan Yujin telah menyuntikkan sejumlah besar energi spiritual ke dalam badan Ming Wei King Luo. Ming Wei King Luo, yang menerima energi ini, tiba-tiba bersinar dengan kekuatan baru yang kuat. Wow! Lingkaran sihir di telapak patung batu itu berputar seperti roda bintang kuno, dan tanda cahaya yang indah memenuhi patung batu itu sendiri lagi. Bas-bas. Keempat kepala patung batu itu semuanya menghasilkan ritme yang kuat, dan sepasang mata memancarkan cahaya yang menggelegar. Awan di langit tiba-tiba berubah warna, pasir kuning memenuhi udara, dan gelombang udara melonjak ke langit. Di bawah pandangan semua orang yang masih terkejut, lingkaran sihir spektakuler muncul di atas patung batu besar. Ming Wei King Luo terkejut, berhasil. Teriak Zhou Ce. Semua orang dari sekte makhluk juga terkejut. Ada melodi misterius antara langit dan bumi, dan pintu batu perlahan terbuka di dada patung batu itu. Dari dalam pintu batu, aura yang telah lama tersegel keluar dari dalam. Dan di sisi lain, Balai Huangquan, He Liancheng, pemimpin sekte kehidupan, Mo Tianzuo, pemimpin istana kemah Teihan, Li Jian Wuchang, pemimpin Bingge, dan Loyan Yujin, pemimpin sungai pengorbanan, semuanya berkumpul di sini saat ini. Namun, yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa brokat giok loyan saat ini bukanlah brokat giok loyan yang asli. Dia setengah menyamar. Banzi paling mahir dalam metode penyamaran. Ini juga merupakan rencana lain yang direncanakan secara diam-diam oleh Xiao Nunu dan Luo Yan Yujin. Separuh kertas menyamar menjadi brokat giok loyan, lalu brokat giok loyan menyamar menjadi separuh kertas. Keduanya bertukar identitas, Banzi menghadiri simposium, dan memerintahkan Loyan Yujin pergi ke makam Darreh. Namun, pada saat ini, Junfus menghadapi tekanan ganda dari sekte kehidupan dan istana kemah Teihan. Suasana di Aula Huangquan sangat tegang. Menghadapi sikap agresif He Liancheng dan Mo Tianzuo, kebanyakan orang bahkan tidak berani mengatakan apapun. Menurut pendapat Master Helian dan Master Mo, siapa yang cocok untuk mengambil alih sekte Huangquan? Untuk menjadi raja hantu yang baru. Ada sedikit nada dingin dalam suara Junfus. He Liancheng dan Mo Tianzuo saling memandang, dan Mo Tianzuo berkata dengan dingin, lagi pula. Itu bukan kamu. Wajah Junfus langsung menjadi gelap. Seorang tetua tiba-tiba berdiri, menunjuk ke arah Mo Tianzuo dan mengutuk, Mo Tianzuo, apakah kamu ingin memberontak? Mengapa Penatua masih mengatakan ini? Bukan. Dengarkan apa yang baru saja Anda katakan. Yang Mulia Ce adalah putra Guizun, dan pewaris ortodoks dari garis keturunan Guizun. Anda sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak cocok untuk mengambil alih sekte Huangquan. Ini bukan pemberontakan. Apa? Masih berkata dengan marah. Apa yang dikatakan masih mendapat persetujuan banyak orang. Benar? Apa yang dikatakan Tuan Istana Mo agak berlebihan. Yang Mulia Ce adalah putra Guizun, jadi tentu saja dia akan mengambil alih posisi pemimpin sekte. Itu harus dikatakan bahwa masih ada beberapa orang di sekte Huangquan. Masih banyak menteri yang setia kepada Raja Hantu. Tapi ada juga anggota senior dari Sentai Life Sect dan Death Palace. Kata-kata Penatua masih salah. Sejak zaman kuno, mereka yang memegang posisi tinggi semuanya berkuasa. Yang Mulia Ce membuat kesalahan dalam mempraktikkan badan suci Darreh Layu Xuanming, dan mendapat serangan balik dari kekuatan Darreh Layu. Dia harus lebih banyak istirahat dan menjalani kehidupan yang baik. Lebih baik istirahat. Ya. Posisi sekte Huangquan kami di Wastelen Timur terus berkurang selama bertahun-tahun, dan kami membutuhkan seseorang untuk memimpin sekte tersebut untuk bangkit. Pada saat ini, pemimpin pavilion militer, Li Jian Wuchang, mensibir, Mo Tianzuo, He Liancheng, kamu benar-benar memiliki banyak guguik yang baik.
Sedikit bingung. He Liancheng, pemimpin segmen, menjawab dengan nada meremehkan, katakan padaku, apa yang dilakukan Raja Hantu saat ini untuk memerintah Sekte Huangquan. Raja Hantu sudah mati, dan bahkan segel Raja Hantu pun hilang. Apa yang kamu gunakan untuk memesan 4 suku? Kata-kata He Liancheng langsung menggemakan banyak orang. Ya, segel Raja Hantu dan dava dunia bawah adalah tanda dari silsilah Raja Hantu, dan juga merupakan simbol kekuatan. Tanpa segel Raja Hantu, silsilah Raja Hantu macam apa yang ada di sana? Segel Raja Hantu cukup penting. Yu Guozi, jika Yang Mulia C benar-benar ingin mengambil alih posisi Raja Hantu, silakan temukan segel Raja Hantu terlebih dahulu. Melihat wajah para penjahat, Jun Fus tiba-tiba tersenyum. Hahaha, tawa pihak lain penuh keagungan, lalu dia berdiri dari singgasana. Apakah kamu tidak menginginkan segel Raja Hantu? Oke, kalau begitu aku akan memberimu segel Raja Hantu. Saat dia selesai berbicara, Jun Fus mengangkat tangannya, dan dengan kilatan cahaya putih, sebuah menara memancar dari tangannya tiba-tiba muncul. Segel batu 4 sisi dengan aura misterius. Segel batu 4 sisi ditutupi dengan pola hantu jahat yang ganias, dan patung naga jahat duduk di atasnya. Ketika mereka melihat segel batu persegi, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Itu, segel Raja Hantu, asli atau palsu? Ekspresi He Liancheng dan Mo Tianzuo juga berubah. Jun Fus memegang segel batu 4 sisi, dan alisnya memancarkan aura Raja Muda. Apakah menurutmu ini benar atau tidak? Saat kata-kata itu jatuh, nyala api hantu yang mengamuk menyala di segel Raja Hantu, dan wajah hantu jahat di atasnya tampak hidup, bahkan naga jahat pun bercokol di atasnya. Patung-patung itu mengeluarkan raungan pelan. Patung naga jahat itu tampak hidup. Di luar Jun Fus, kabut hitam mengelilinginya, dan bayangan naga jahat ilusi muncul di belakangnya. Itu adalah roh Raja Hantu. Itu adalah segel Raja Hantu yang asli. Seru seseorang. Ki Raja Hantu adalah kekuatan misterius yang tersembunyi di dalam segel Raja Hantu. Hanya silsilah Raja Hantu yang tahu cara memicu Ki Raja Hantu. Pada saat ini, semua orang sepertinya melihat bayangan Raja Hantu generasi sebelumnya di Jun Fus. Untuk sesaat, wajah He Liancheng dan Mo Tianzuo menjadi sangat jelek. Bersambung.